Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nah, Satu. hari ini kembali lagi dengan aku. Kenalin nama aku Kak Lo, biasa dipanggil Lorenza, biasa dipanggil Lo. Dan hari ini aku ditemanin oleh salah satu partner aku yang namanya siapa? Boleh kenalan nih Kak? Ya, hari ini aku ditemenin partner aku yang namanya Kak Rizky. Ya. Nah, hari ini aku nggak sendiri kan. Aku udah bilang kalau aku ditemani sama Kak Rizky. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang bagaimana sih eksistensi radio di masa kini. Karena kan yang kita tahu sekarang itu lebih banyak orang-orang yang dengerin kayak Podcast. platform lain kan. Nah, Ya. Kak Rizky, Ya, ya udah ada di suaranya. udah ada nih. Oke, boleh nih Kak, kenalin dulu. Tadi aku cuma ngasih tahu namanya Kak Rizky doang. Oh, ya, perkenalkan nama aku Rizky Ramadan sebagai moderator malam ini. Nah, aku mau nanya dong sama Kak Rizky. Kak Rizky selama pandemi ini Kak Rizky sibuknya apa sih? Sebenarnya kalau masa-masa pandemik ini ya kerjaannya ya tidur, makan. Tapi akhir-akhir ini sama teman-teman di kampung Ya. lagi buat yang namanya podcast, Kak. Ya, iseng-iseng aja sih sebenarnya. Buat Kayaknya, apa? Apa tuh, Kak? Kayaknya apa tuh? ini sama yang kita mau bahas kali ini. Ya nggak Wih, sih? bener. Kira-kira apa sih Kak tema yang mau kita bahas hari ini? Tema kali ini bagaimana sih ekstensi radio di masa kini? Karena gini Kak, radio itu kan sekarang udah mulai jarang didengar tuh kan. Apalagi Iya, sekarang tuh yang sering didengar sama masyarakat tuh podcast, apalagi di YouTube. Kalau radio tuh mungkin sekarang tuh jarang mungkin. Makanya kita kedatangan narasumber nih Kak. Wah, ini narasumbernya salah satu penyiar radio kan? Iya benar. Boleh nih kayaknya kenalan. Halo Kak Reza. Halo, selamat malam. Selamat malam. Biar Iya. teman-teman tahu semua. Gimana Kenalan. gimana? Kenalan nih ya? Iya Kak, kenalan dulu Kak. Oke, kenalin ya semuanya. Halo, selamat malam. Nama gue Reza Afif Kurniansyah nih. Biasa dipanggil Reza gitu. Terus Ya. apa lagi? Nomor sepatu apa-apa? Apa kabar nih Kak Reza selama pandemik ini nih? Wis, alhamdulillah sehat. Sehat-sehat ya. Selama kesibukan Kak Reza sekarang apa nih kalau boleh tahu? Selama pandemi sih tetap siaran ya. Oh, jadi siaran itu tetap berjalan ya kayak walaupun pandemik Tetap. melanda gitu ya. Yoi. Mau ada corona mau nggak ada corona, siaran Tetap tetap sih. bro. Karena ya kewajiban juga kayaknya. Yoi. Oke, nah kan Kak Reza ini salah satu penyiar yang ada di Sai Radio. Udah berapa lama sih penyiar? Terus? Udah berapa lama jadi penyiar di Sai Radio? Terhitung sih baru dari bulan Oktober yang lalu. Jadi belum ada setahun sih ya. Berarti baru hitungan bulan lah ya Kak. Yoi, bener. Nah, Kak Reza sekarang kuliah, kerja, atau apa nih? Sekarang sih statusnya masih sebagai mahasiswa ya di Unila, jurusan komunikasi juga. Wah, pantas jadi penyiar. Sama nih ya. Semester berapa tuh kalau mau tahu? Karena kan Semester berapa? Harus dikasih tahu ya. Dari jurusan ilmu ekonomi komunikasi dengan public speakingnya ya nggak sih Kak Rizky? Benar-benar Kak. Makanya Kak Reza tuh kayaknya all out banget sih kalau siaran. Ya nggak Kak Reza? Gitu sih, harus kewajiban mungkin ya. Itu salah satu syaratnya buat jadi penyiar. Nah,
kan terhitung dari bulan Oktober Kak Reza jadi penyiar di Sai Radio. Sebelum jadi penyiar Kak Reza ngapain sih kesibukannya? Kesibukannya sih ikut beberapa UKM yang ada di kampus ya. Sempat gabung di TV Unila juga nih, karena Unila kan ada TV juga nih, TV kampus. Ya. Oh iya, Nah, TV ada radio terus juga. ikut. Iya, ada radio juga benar. Terus sempat gabung juga ini apa himanya juga ada. Ikut BEM juga sempat gitu. Aktivis Widih, banget. baik banget ya. Baik banget ikut UKM. Aktif banget. Aduh, buat kesibukan dong. Gak apa-apa sih, yang penting kan positif aja sih ya kalau ikut UKM tuh. Bener, yoi. Aku pengen nanya nih, kenapa Kak Reza bisa tertarik dengan dunia broadcasting, terutama di bagian radio? Sebenarnya sih ya kalau dibilang ketertarikan di dunia broadcasting udah dari lama ya, mungkin udah dari SMA kali ya, karena dulu dari SMA terus masuk kuliah juga ya udah sering dulu awal-awalnya dari ini sebagai MC gitu kan ya, pemandu acara nih. Iya ya. Karena kebanyakan juga pasti penyiar radio ini asal mulanya, asal usulnya pasti dari MC dulu kan ya. Setuju. Bener. Kayaknya si Rizky sama Lorenza ini MC juga nih kayaknya bau-baunya dari suaranya ini kan kedengerannya. Aduh, saya belum dicoba itu Kak. Nah, Terus, dengar Pak? nih. Kan kemarin aku sempat up itu flyer tentang yang adem kayak Kak Reza itu. Dan ada beberapa orang-orang yang replay. Ih, Kak Reza ngapain? Ih, Kak Reza ngapain? Ternyata Kak Reza terkenal di Lampung. Waduh. Udah terkenal banget ini dengan penyiar radionya nih. Wah. Dan tau gak sih Kak Rizky, ternyata Kak Reza ini duta bahasa tahu. Widih. Sebut-sebut juga ini. Duta bahasa juga ya. Ternyata Kak Reza multi talent Kak Rizky. Multi talent ternyata. Cari pengalaman dong selagi masih ada waktu, bener gak sih? Iya sih, bener, Pak. Selama usia masih muda kan. Yoi. Sebelum ada bini sama anak kan. Apakah? Lagi gimana? Kak Rizky mau nanya sama Kak Reza. Nah, gini Kak. Boleh Ki. Wah, boleh diceritain nih Kak. Dulu gimana sih kok bisa daftar dan apply kerja di penyiar radio nih? Apa diajuin, apa dilamar sendiri, apa gimana Kak? Oke, jadi kan gue nih siaran nih di Sai Radio ya, Sai Radio 100 FM. Tahu kan pasti? Tahu Kalau dong. nggak tahu gue live nih. Tahu dong. Nah, jadi awalnya itu kan bulan Oktober tuh. Nah, ditawarin. Jadi itu kan setiap radio itu kan punya cara masing-masing buat ngerekrut anggota tuh kan, buat ngerekrut para penyiar tuh. Nah, kalau Sai Radio ini waktu di bulan Oktober itu dia nyari untuk penyiar broadcaster internship. Jadi buat siaran di weekend Sabtu sama Minggu. Ya. Karena waktu itu juga lagi kosong ya istilahnya jadwal itu kan HMJ udah mulai Hima itu udah mulai reor gitu kan. Nah, jadi udah mulai gabut nih mau cari kegiatan apa lagi ya. Nah, ngelihat di Sai itu ada bukaan atau lowongan buat jadi penyiar. Akhirnya gue coba deh daftar. Terus seleksi sama beberapa kandidat juga, nggak cuma gue sendiri yang daftar, akhirnya terima deh. Kalau mau tahu, kalau boleh tahu nih Kak, yang lamar tuh banyak nggak sih kalau untuk penyiar radio itu Kak? Nah, kalau di saat gue ini kan dia nggak dibuka secara disebarluaskan. Perluas ya. Karena dia cuman butuh satu penyiar doang. Jadi takutnya ketika dia disebarluaskan kan bikin flyer segala macam di berbagai media sosial, banyak yang daftar, banyak yang kecewa. Nah, kalau ini dia cuman istilahnya sembunyi-sembunyi kali ya, dan gue juga dikabarin sama salah satu penyiar yang ada di sana gitu. Oh, jadi punya info dari orang dalam gitu ya Kak ya? Waduh, jangan sebut orang dalam ya. Kak, waktu daftar jadi penyiar di Sai Radio, ada nggak sih kualifikasi yang harus Kak Reza lakuin? Awal-awal daftar kan jelas ya, kita ditanyain CV kita nih, dilihat apa sih kegiatan kita sehari-hari gitu kan, apa ada berhubungan ini orang baru mau terjun di dunia broadcaster, di dunia istilahnya di broadcaster ya, atau dia udah ada di dunia itu gitu, dan ketika dia udah berada di dunia itu udah lama, pasti dia memiliki nilai lebih, karena kan di sana ini kan
cari seorang penyiar yang akan dibayar gitu loh, bukan sebuah apa ya akademi ya. Kan ada beberapa radio juga nih yang dia membuka lowongan tapi dia cuman sebagai akademi gitu kan, dia cuman di training. Nah kalau ini kan dia emang dicari untuk dibayar, jadi dia emang benar-benar mengutamakan kemampuan dari orang itu, kualifikasinya segala. Oke. Nah Kak, kan oke lah, banyak sih teman-teman yang pengen jadi MC, jadi penyiar radio gitu kan. Gimana Kak Reza sendiri, gimana sih tips and trick biar kita tuh percaya diri gitu loh Kak, kalau mau ikutin kualifikasi kayak gitu Kak? Kayak daftar-daftar ini kayak sering gitu. banget sih ya pertanyaan yang diajuin, gimana sih kalau misalnya kelar MC nih, gimana sih biar pede gitu kan. Bingung sendiri sebenarnya jawabnya. Karena gimana ya, kayak mungkin bawaan kali ya dari lahir ya, kayaknya bawaan orok ya. Udah bawaan pribadi. Jadi kalau berani gitu. iya sih, kalau dia orang itu udah punya bawaan sifat mungkinnya dari dia kecil, itu nggak akan sulit untuk ngebentuk. Tapi kalau dia emang baru mau dibentuk ya nggak sulit juga sih sebenarnya, cuman buat ningkatin kepercayaan diri ya tinggal dari gimana diri dia ngehadapin orang lain itu dianggap ya biasa aja gitu loh. Jadi misalnya kita berbicara di depan orang banyak nih, anggap aja orang itu tuh di bawah kita gitu loh. Tapi ya jangan dibawa di kehidupan sehari-hari. Terus kan kita berarti jadi tinggi tinggi hati tuh. Nah itu dilihat kalau ketika kita mau perform aja. Jadi kita lihat aja, orang itu nggak tahu apa-apa nih, gue tahu semuanya, gue yang nguasain panggung. Itu tuh caranya biar lo benar-benar pede ketika lo ngomong di depan orang banyak. Oke. Nah, kalau boleh tahu, pertama kali Kak Reza siaran kapan sih Kak? Jadi bulan Oktober itu kan gue daftar tuh awal kayaknya ya, di awal Oktober itu daftar. Terus habis itu training 3 bulan, Oktober, November, Desember, training tuh belum naik siaran, belum mengudara. Training dilatih selama 3 bulan. Habis itu Januari gue KKN tuh ya. Terus lagi Februari. Pada Februari tuh gue mulai mengudara. Nah, kok kan itu kalau Kak Reza siaran radio di site dari Oktober lah apply kan. Tapi sebelum di radio pernah jadi penyiar radio nggak sih Kak? Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Jadi ini dari MC kan? Ini kali pertama gitu ya, first time gue mau terjun deh ke dunia radio gitu. Benar-benar langsung terjun ke penyiar radio lah gitu loh ceritanya tuh. Iya. Bisa gitu ya, baru pertama kali siaran terus jadi penyiar radio. Nyali. Karena sebenarnya ya dari dulu juga sempat ada keinginan ya ngelihat kawan-kawan yang lain tuh pada daftar kan, kawan-kawan yang lain tuh pada sibuk gitu kan daftar siaran radio jadi penyiar gitu kan. Terus waktu itu dari teman-teman yang lain tuh udah dari semester 1, bahkan dari dia maba tuh mahasiswa baru tuh udah ada yang jadi penyiar radio gitu loh. Semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 tuh banyak yang pada minat radio. Terus gue kayak awalnya nggak ada minat sama sekali. Enggak lah, gue mau kuliah aja gitu kan. Udah asik gitu ya dengan dunia gue sendiri menurut gue gitu kan. Akhirnya kok makin kesini udah nggak terlalu sibuk organisasi. Terus kawan-kawan yang lain kok jadi penyiar kok keren juga ya. Yaudah deh, coba, kalau gagal toh ya udah gitu kan. Akhirnya ya kecemplung deh. Sebelum di Sai Radio, Kak Reza pernah apply kayak lamaran untuk jadi penyiar di mana aja Kak? Atau cuma di Sai Radio doang? Nah, belum pernah sama sekali. Jadi pertama kali yaitu daftar pertama kali di Sai, ya langsung. Alhamdulillah ya langsung diterima. Nah nih Kak, gimana sih tanggapan Kak Reza nih tentang orang-orang saat lebih banyak mendengar Spotify dan YouTube lain dibandingkan radio nih Kak? Oke, ini juga sering banget nih ditanyain ya. Kayak kan? Jadi ya benar, apalagi di zaman sekarang ini kan banyak rumor, banyak orang yang ngomong radio bakal mati, benar gak sih? Benar Kak. Nah, gue dulu juga sebelum gue gabung ke radio, gue juga jujur nih, gue gak pernah dengerin radio sama sekali. Sama Kak. Bener kan? Gak pernah dengerin radio sama sekali. Dan kok gue mau daftar radio gitu kan, mau daftar jadi penyiar, dan gue aja gak pernah dengerin radio gitu loh. Jadi ketika wawancara juga gue ditanyain sering dengerin radio apa, gak pernah. Karena itu gue ketawa yang gak interview gitu. Terus akhirnya ketika gue join ke radio, gue terjun ke radio, ternyata semua itu dugaan itu salah. Radio
bakal tetap hidup sampai kapanpun. Karena Benar. ketika lo misalnya nih, lo dengerin lagu nih ya, ini bukan karena gue sebagai penyiar makanya gue belain ya. Iya, nggak ceritain aja Jadi Kak. nih, misalnya lo ketika lo dengerin lagu di Spotify, lo lihat di YouTube, pasti ya cuman sekedar lagu, bener nggak sih? Lagu Benar. monoton terus, tapi ketika lo dengerin radio, lo bakalan dapat info yang lainnya. Dan satu hal yang ketika lo dapetin hanya di radio, nama lo itu bisa disebut, bener nggak sih? Benar. Itu salah satu kelebihan radio. Kemudian radio ya Kak ya. Dan dia itu orang pasti bisa bisa dibilang orang itu bakal senang nama lo disebut di radio, senang nggak? Pasti ada rasa senang sendiri. Nah itu tuh yang kelebihannya dimiliki oleh radio sendiri. Tapi aja seneng Kak. Iya, ketika lo cuma denger lagu di Spotify ya udah lagu terus kan lo bisa atur. Tapi ketika lo di radio ya cuma half year gitu loh, cuma sesaat udah habis. Kalau lo nggak konsentrasi dengerin ya lo nggak bakal dapat gitu loh. Tapi ketika nama lo disebut, lo pasti ada rasa bangga sendiri. Apalagi kalau titip-titip salam tuh paling sering nggak sih? Iya benar Kak. Sering gue itu Kak. Nah itu, jadi ya radio bakal tetap bertahan gitu loh. Dan catatannya radio itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Dia harus peka sama keadaan yang ada sekarang gitu. Benar. Jadi jangan sampai ketinggalan dengan yang lain ya Kak ya. Gitu. Nah kalau dulu kan radio cuma bisa didengerin lewat mobil atau lewat HP. Nah sekarang kan udah banyak tuh radio streaming kan yang bisa kita dengerin dimanapun kita berada gitu. Malahan banyak kayak di YouTube tuh yang gunain dengan radio kayak radio dimasukin gitu. Iya, dan ya itu makanya radio itu harus peka sih kalau dia emang mau terus bertahan ya di suatu jenis radio nih ya. Mau bertahan ya dia harus peka. Dia harus punya akun-akun media sosial segala macam biar dia bisa tetap ngikutin perkembangan zaman gitu. Oke. Nah, Kak Reza, selama siaran ada nggak sih nama panggung atau tetap pakai nama Reza gitu? Oke, nama udara gue itu Amar. Amar, kenapa Amar? Amar. Kenapa Amar? Karena apa ya? Bukan itu ya, bukan AM diganti sama huruf E ya. Bukan ya, jangan Kak. Jangan. Nah, Rizky ini mau coba-coba ganti ini kan. Jadi asal mula dikasih nama Amar dari ininya sih yang nge-training gue dari penyiar seniornya sih. Waktu udah mau mengudarakan, coba lu cari nama-nama udara. Emang gue boleh nama asli tak Kak? Gue nanya gitu kan waktu itu. Kalau lo harus nama orang lain gitu akhirnya. Cari, udah ini kayaknya pas deh buat lo. Emang definisi dari Amar itu apa Kak? Gak ada definisi sebenarnya ya, asal sebut aja udah jadi gitu. Mungkin penggambaran karakter aja mungkin ya dari para gimana? Ya udah Amar gitu aja namanya gitu. Yo, udah Amar pokoknya. Karena mungkin lihat karakter gitu aja kali ya. Berarti lengean gitu kan orangnya. Jadi udahlah kayaknya cocok deh ini Amar gitu. Oke. Nah Kak, kalau untuk penyiar teman-temannya Kak Reza yang lain, mereka itu nama udaranya tergantung sifat mereka dari mereka sendiri yang ngasih nama atau dari kakak-kakak senior di atasnya. Nah, dari kakak-kakak senior gitu. Jadi terus berurutan gitu sih. Ketika kan dia, pokoknya setiap dia daftar penyiar harus di training dulu selama 3 bulan. Nah, jadi selama training itu juga nanti bakalan dikasih lah beberapa plan gitu kan nama-nama. Nanti yang nentuin juga dari kakak-kakaknya. Oke. Nah, oke Kak, next pertanyaan ya. Oke. Nah, kan untuk masa sekarang ini lagi musim pandemi. Banyak orang yang di rumah aja terus ngerasain bosan, terutama nggak usah terutama sih, emang kita semua pada bosan kan karena di rumah aja. Bener. Nah, kalau dari Reza sendiri sebagai penyiar, ada nggak sih gerakan untuk meningkatkan minat orang-orang terhadap radio? Misalkan dengan memperbaiki jadwal siaran atau hal-hal lainnya. Yang kalau dari Kak Reza sendiri kayak seperti apa sih? Oke, nah kalau di ini radio gue ya, di saya radio itu kalau dulu itu siaran dia itu dimulai dari jam 6 pagi nih sampai jam 12 malam ya. Ya. Nah, mulai dari ada pandemi ini jadi 24 jam. Jadi dari jam 6 pagi sampai ketemu pagi lagi gitu. Tapi yang dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi ini cuman nyetelin streaming gitu. Jadi cuman ngomongin streaming, bukan orang yang siaran gitu.
agak serem kalau orang suruh siaran dini hari kan. Kerjaan di sana kan. Iya, terus selain itu kan tadi kan nambah jadwal siaran nih kalau kata Lauren ya. Iya, Lauren benar. apa Lau nih panggilannya? Agak serem Lauren ya. Lo aja Kak. Lau ya, oke. Oh. Terus selain jadwal siaran gitu, yaitu radio sekarang harus punya streaming. Nah, kan di masa pandemi ini orang nggak boleh keluar rumah nih. Biasanya orang dengerin radio ketika dia di dalam mobil mau pergi, bener nggak sih? Iya, Benar-benar. Nah, jadi di saat pandemi kayak gini lagi ada corona, ya dia harus ada streaming dong. Jadi ketika orang itu bisa tetap dengerin lewat web. Oh, nah selain streaming juga radio itu harus peka. Kayak balik lagi tadi yang gua omong, harus peka dia. Sekarang TikTok nih lagi musim. Nah, kita juga harus bikin konten TikTok gitu. Benar. TikTok, Karena bener kan? TikToknya tahun ini Kak sekarang. Nah, bener. Jadi kalau mau siaran itu kan kadang promoin program tuh ya. Benar. Nah, cara meromoin program itu ya lewat media sosial Instagram sekarang yang lagi hits kan. Nah, upload Instagramnya dari TikTok gak apa-apa. Jadi ya gimana caranya sepinter-pinternya radio itulah untuk menarik minat orang-orang buat tetap dengerin radio gitu. Oke. Nah Kak, Selain gitu, selama siaran nih, Kak Reza paling suka ada di segmen apa sih? Oke, jadi mungkin siarannya broadcaster internship nih, cuman di weekend ya, Sabtu sama Minggu. Jadi di hari Minggu itu gue ada program namanya Cerita Cinta dari jam 9 malam sampai jam 12 malam tuh. Ngantuk. Nah itu, nah itu program favorit karena situ banyak nih kan jomblo-jomblo ngenes yang curhat itu sih yang banyak sih. Jadi mereka menceritakan di radio itu lah kayak. Benar, kalau lo sama Rizky ini mau cerita boleh banget. Promo sekalian nih gue kan. Ya bener gak apa-apa. Iya hari Minggu. Iya. Jadi itu program yang paling ini sih tentang cinta-cinta ya kan sesuai dengan usia gue nih ya. Ya saling tahu lah usia-usia sekitar ini kan lagi gila-gilanya cinta. Nah jadi ya lebih cocok ke itu. Karena ketika kita mau bawain acara yang nggak sesuai ya. Penyiar harus bisa bawain acara jenis apa aja kan untuk orang dewasa, untuk remaja. Tapi ketika kita membawakan acara yang feel-nya kita banget, pasti hasilnya juga akan lebih bagus. Benar sih. Apalagi kalau misalnya ini suka banget ya kayak bahasannya gitu. Yoi, jelas kan sesuai dengan kehidupan gue sendiri. Jadi gue nggak bingung mikirnya, bener gak sih? Bener Kak. Jangan ya Kak Rizky, Kak Reza ini salah satu orang-orang yang ngirim SMS buat cerita di hari Minggu itu. Tapi dia nggak mau ngaku kalau itu. Jadi. Oh, lu sering pakai nama siapa lo? Jangan. Nah Kak, kalau Kak Reza itu dapetnya di Sabtu Minggu kan? Berarti di hari weekday itu Kak Reza nggak siaran gitu ya? Kadang siaran ketika gue harus ngegantiin penyiar tetap gitu. Jadi gue juga harus stay selama weekday itu, jadi Senin sampai Jumat. Kalau ada penyiar yang tetap ya izin, gue harus siap ngegantiin. Nah kalau misalnya nggak bisa Kak gimana? Dari sananya sih nggak maksain sih. Jadi kan broadcaster internship yang harus siap ngeganti itu nggak cuma satu, nggak cuma gue doang. Jadi kan ada beberapa orang, ada 3 tuh. Jadi ketika plan satu nggak bisa ya dia pindah ke orang lain, dan dia juga menyesuaikan gitu. Jadi ketika kita misalnya masih ada kuliah nih, luka gue nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi tetap ya lo seorang mahasiswa gitu. Jadi dia nggak maksain kita buat harus selalu ada. Nah Kak, Kak Rizky dulu. Kan Kak Reza kan rebutan. penyiar kan itu hari Sabtu Minggu nih. Nah selain hari itu ada nggak sih rencana kayak wah hobi gue kan udah penyiar nih, ada nggak sih keinginan buat podcast apa gimana? Kan biar kan hobinya kan hampir sama nih kayak sama radio tuh. Ada nggak keinginan gitu Kak? Sebenarnya sampai sekarang sih gue justru menyayangkan diri gue sendiri sih, karena gue ketika lihat banyak banget nih, apalagi di masa corona ini orang-orang pada gabut di rumah kan, ini banyak banget yang bikin podcast, ya nggak sih? Benar, kayak gue kan sekarang lagi buat podcast nih.
Nah, guanya malah enggak gitu loh. Itu sih mungkin yang amat disayangkan ya. Mungkin karena gue juga lagi sibuk juga sih ya saat akhir-akhir ini gue lagi PKL juga nih. Jadi belum Oh, kepikiran dan sebelum ada corona ini gue juga ya sering lah ngambil job MC gitu kan, MC wisuda, terus ya MC kalau ada acara gitu. oh, Belum kepikiran sih ya mungkin buat podcast kayak gitu. Aku mau nanya Kak, Mm-mm. pokoknya Boleh. tarik banget sama dunia broadcast terutama radio ya. Nih, Mm-mm. kan kalau Kak Reza kan penyiar apa tadi Kak? Internship. 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 Nah itu kan tadi kalau internship itu cuma ada di Sabtu dan Minggu. Itu enggak kita dari pagi sampai malam kan Kak? Atau gimana? Jadi kalau setiap penyiar itu cuma boleh mengudara 3 jam di setiap harinya gitu. Oke. oh, oke, Ya, oke. cuma 3 jam. Kalau udah mengudara selama 3 jam, ya udah. Karena program itu kan setiap 3 jam ganti gitu nama program. Yoi. Nah tuh Kak, Kalau hari kita siaran. Kadang suka bingung nggak sih kalau kita mau ngomong apa terus ngeblank. Kalau tips dan trik dari Kak Reza gimana sih kalau kita ngeblank? Nah, ya kalau ngeblank itu kalau kita siaran sendiri. Kan ada tuh kan kadang siaran yang tandem tuh berdua kan, kadang yang siaran sendiri. Nah, bahayanya ini kalau sendiri suka kadang ngeblank nggak fokus gitu kan. Iya. Kadang kalau mau ngomongin apa, bener kan? Udah nggak tahu lagi mau ngomongin apa gitu kan. Nah, ini nih salah satu tantangan mungkin ya buat penyiar. Penyiar itu harus peka sama lingkungan dia dan pengetahuannya harus luas gitu. Iya. Gitu. Dan kebanyakan juga sih penyiar itu doyan ngomong. Jadi ketika dia udah ngomong sekali susah diberhentiin malahan biasanya sih. Setuju kalau itu. Nah kan, karena nggak mau berhenti nih lagunya nggak diputar-putar ngomong terus penyiarnya. karena gue merasakan itu Kak, penyiar jadi sendiri tuh wah, emang susah banget. Ya sih, ya balik lagi jam terbang masing-masing sih. Bener. Oke, nah aku punya pertanyaan sesuai dengan tema kita nih Kak. Bagaimana sih cara mempertahankan eksistensi radio di zaman sekarang Kak? Karena kan yang emang Kak Rizky bilang tadi, sekarang tuh lebih banyak orang-orang yang dengerin podcast di YouTube, di Spotify atau di platform-platform lainnya. Kalau dari Kak Reza sendiri gimana? Ini mungkin tadi udah dikit disinggung-singgung sih ya, gimana cara radio tetap bertahan. Emang radio bakal tetap bertahan gitu karena radio itu udah punya tempat tersendiri di masyarakat. Jadi, karena semuanya kan balik lagi ke selera masing-masing nih. Ada orang yang emang senang dengerin radio karena radio itu half year, jadi kan dia cuma bisa didengerin sesaat aja deh. Justru itu yang jadi tantangan kita untuk memperhatikan seorang penyiar ketika dia lagi siaran. Terus radio juga tuh memiliki kedekatan gitu loh. Jadi ketika kita lagi asik nyetir mobil misalnya, tiba-tiba nama kita disebut, ada yang kirim salam. Terus kebahagiaan tersendiri itu tercipta di dalam diri kita masing-masing gitu. Iya, langsung senyum-senyum sendiri kan gitu. Positif itu. Terus kalau sama Spotify sama sama radio itu berdampingan sih kalau menurut gua malahan. Radio bisa dijadiin Spotify juga bisa dijadiin radio. Justru sekarang ya kalau radio nggak punya Spotify malah ketinggalan zaman, ya nggak sih? Ya. Bener Kak? Iya, banyak sekarang kok Spotify. Salah cu. Podcast maksudnya. Nggak konten. Podcast lu mah iya aja Ki. Ngecimnya emang podcast tapi. Iya, ngecimnya podcast ya maksudnya. Jadi podcast sama radio itu ya berdampingan karena mirip lah di orang berdua tuh kalau awal-awal orang buat podcast itu kan karena tertarik karena ingin seperti penyiar radio, ya gak sih? Jadi awalnya kan sekarang radio kan dia ngandelin voice gitu kan. Kayak pengen dengerin suara sendiri lah gitu. Bener, pingin menyapa walaupun nggak dapat feedbacknya gitu kan. Feedbacknya nggak secara langsung gitu. Jadi kalau radio sekarang nggak punya podcast itu malah ketinggalan zaman, karena kebanyakan juga nih sekarang hasil siaran nih, materi-materi yang pernah disiarin justru dijadiin podcast juga banyak juga yang kayak gitu. Iya. Nah, gimana lagi?
pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mm. Gimana tips and trick buat pendengar biar nggak bosen kalau untuk dengerin radio Kak? Biar nggak pindah selain Apa ya? hati gitu. Di radio aja. Tetap ya, stay tune ya. Iya. Stay tune. Jadi mungkin orang mau dengerin radio kadang karena punya tujuan sih. Kalau misalnya dia udah tahu nih program ini, kalian ngomongin ini, jadi dia pasti tetap stay. Apalagi kalau dia suka sama penyiarnya, Benar. dia tetap bakalan stay gitu. Jadi sorry ini banyak gangguan di sekitar ini. Gak apa-apa. Apa-apa. Lanjut ya. Jadi gimana ya, biar pendengar tetap tertarik. Cara menariknya dulu mungkin ya, kita dengan cara itu tetap balik lagi sih, peka lagi. Kita promoin program, kita misalnya mau ada talk show nih, talk show sama pemuda apa. Kita bikin flyer, kita upload ke Instagram, dibuat flyernya semenarik mungkin. Itu bisa untuk menarik sih nanti. Nah, ketika orang-orang yang suka sama narasumber kita di hari itu yang mau talk show, pasti dia akan dengerin terus dari awal sampai akhir program itu gitu. Benar. Atau juga bisa puterin lagu-lagu yang emang lagi trending gitu loh. Apalagi kalau lagunya diputer lagu kesukaan dia. Waduh. Nah itu, dan biar lebih stay tune lagi nih, dibuka request kayak gitu, salam-salam. Pasti sejenuh-jenuhnya dia tetap stay, karena apa yang dia mau, apa yang dia salamin belum dibacain, itu salah satu triknya gitu. Jadi dia masih nungguin kan? Iya benar. Salam dia yang dibacain gitu. Nah, jadi dia bakalan tetap dengerin terus sampai apa yang dia mau itu dibacain. Nah, benar nggak sih Kak kalau penyiar itu, seorang penyiar harus banget update tentang lagu-lagu? Nah, untuk updatean lagu-lagu itu mungkin bisa dikatakan ada, bukan seorang penyiar sendiri sih, ada satu namanya itu music director. Gitu. Jadi MD ya, mungkin lebih enak disebutnya MD. Jadi dia itu yang mengatur. Jadi di sebuah radio itu pasti ada MD-nya, music director itu dia yang ngedownloadin lagu-lagu terkini, yang dia harus tahu lagu-lagu terupdate. Jadi lagu-lagu apa aja masih terupdate biar radio itu nggak ketinggalan zaman. Nah, kalau si penyiarnya, dia tetap harus tahu sih lagu itu. Gitu. Jadi misalnya dia ada pendengar yang request lagu ini, nah kita sendiri nggak tahu gimana kan? Iya. Benar. Ya harus tetap harus tahu lagu itu kayak mana, pengetahuan lagunya juga harus tahu. Oke nih Kak, kalau menurut Kak Reza nih, biasanya orang-orang itu lebih suka dengerin radio dengan genre apa sih Kak? Apa horor, lucu, atau percintaan Kak? Mungkin itu ya kita tinggal ngomong segmentasinya sih ya, karena radio juga itu kan banyak nih radio yang punya segmentasi ini, segmentasi itu. Misalnya radio ini dia segmentasinya untuk usia remaja aja nih. Terus radio itu segmentasinya untuk orang-orang dewasa. Kan di Bandar Lampung banyak nih kan radio dengan berbagai jenis segmentasi usia pendengarnya kan. Nah itu nanti ya masyarakat kembali lagi dia lebih sukanya yang mana. Kalau misalnya kita ini masih muda-muda nih ya, remaja-remaja, kita pasti nggak mau dengerin radio-radio yang segmentasi dengan orang tua. Kan ada kan radio-radio yang kayak gitu. Benar, banyak. Pasti kita lebih cari radio yang segmentasinya anak-anak muda. Terus kalau orang tua juga pusing juga dia kalau dengerin radio-radio anak muda. Dia pasti lebih memilihnya radio yang orang khusus untuk dia. Orang tua. Sebenarnya pendengar itu sih yang menyesuaikan dia maunya dengerin mana, karena semua jenis, karena radio khususnya di Bandar Lampung ya udah banyak banget segmentasi yang ada gitu loh. Ini radio khusus remaja, ini radio khusus orang tua gitu. Udah dibagi-bagi sendiri, tinggal pendengar atau masyarakat lah yang mencari sendiri. Kalau Pak Kak Reza nih, radionya orang tua apa remaja? Remaja dong, usia kita mulai dari usia 14 tahun sampai 30 tahun, jadi muda hingga dewasa masih bisa. Untuk teman-teman milenial banget sih berarti radionya. Yoi, kan cerita cinta. Cinta. Jangan lupa ya kan? Promo terus ya. Nah Kak, kalau kan tadi Kak Reza bilang dulunya pernah gabung di UKM TV di Unila. Bener. Terus
sekarang malah jadi penyiar. Kalau dibanding dua Yoi. itu, menurut Kak Reza lebih nyaman di mana sih? Sama-sama nyaman sih ya, karena itu passion gua gitu loh. Tapi ya kalau UKM ya tahu sendiri lah, UKM itu kan kita tidak berprospek pada materi, betul gak sih? Benar. Benar Kak, benar. Nah, di UKM itu gue belajar untuk gue terjunin di dunia kerja yang sebenarnya gitu loh. Jadi kalau mau Iya. dibilang enak mana ya dua-duanya tetap enak. Ketika gue di Nah. UKM gue lebih berfokus pada pengembangan diri gue, tapi ketika gue udah di dunia kerja di radio ya gue harus fokus sama gimana cara meningkatin karir gue ini. Ya, setuju. Nah, Kak Reza, tadi kan kalau dari Kak Reza sendiri gimana sih cara buat si radio ini eksistensi di masa kini dengan cara radionya juga jangan lupa bukan jangan lupa sih mengikuti perkembangan zaman yang ada kan. Iya benar. Ya sih menurut aku juga emang iya sih kalau misalnya radio kayak nggak mengikuti perkembangan zaman dia bakal ditinggalin sih sama orang-orang. Iya benar. Gitu. Sama kayak diri kita juga, kalau lo nggak ngikutin perkembangan zaman juga lo hilang dari pergaulan, ya nggak sih? Iya. Jadi bumi. Ya, jadi yoi kita harus tetap peka sama lingkungan. Nah Kak, boleh nggak sih kasih tips and trik buat teman-teman yang pengen jadi penyiar radio? Biar mereka percaya diri dan segala macamnya sih. Waduh, gimana ya? Sebenarnya kalau emang dia udah ada passion, karena menjalani bekerja sesuai dengan passion itu adalah yang paling asik sih, terbaik. Kalau kita kerja sesuai dengan passion kita itu enak, dijalaninya dengan enak aja, santai. Tapi kalau kita kerja nggak sesuai sama passion kita pasti nggak betah. Kuncinya ya gitu. Dan ketika sekarang kita ngomongin aja kita masih mahasiswa nih ya, terus ingin ngisi waktu luang buat jadi seorang penyiar, jangan berfokus pada materi gitu loh. Sekarang lo belum wisuda lah ya, istilahnya lo belum wisuda, lo nggak usah mikirin materi, lo cari dulu pengalaman hidup lo, biar lo nanti bisa terapin di dunia kerja yang sebenarnya ketika lo udah lulus gitu loh. Karena ketika lo udah lulus kuliah, ya dunia itu benar-benar dunia gitu. Jadi ketika sekarang kan kita lagi kuliah nih, kita siaran, kita gajinya kecil misalnya, kita masih bisa minta orang tua dong, bisa. Tapi ya pokoknya kembali lagi, jangan diutamain, jangan difokusin pada materinya, belajar itu yang utama. Oke. Soalnya Kak, cerita sedikit aja nih, cerita sedikit. Aku dulu pernah sih daftar jadi penyiar radio dulu banget, zaman SMA kayaknya. SMA ya? Iya. Tahu nih di mana nih? Tahu nih. Gimana ayo? Terus gimana? Pernah kan kayak di satu radio emang dia tuh rekrutmen emang banyak banget sih. Emang satu tahu tentang radio sama sekali. Jadi kan emang cuma daftar aja sih, mau masuk syukur, kalau enggak ya udah gitu kan. Semenjak itu baru benar-benar pengen tahu gimana radio segala macamnya. Dan sekarang ngobrol bareng Kak Reza jadi tertarik banget sama dunia radio sih. Tambah tertarik lebih. Itu dulu cuma daftar, belum masuk gitu loh. Dulu daftar terus sempat ini kualifikasi. Terus akhirnya gagal tapi. Tahap kan emang tahapnya ada banyak banget. Tahap keberapa itu gagal karena dibandingin sama teman-teman yang lain kan udah menurut aku lebih percaya diri mereka, dan kalau untuk umum lebih lebih lancar dan segala macamnya. Iya. Terus akhirnya nggak masuk. Terus ya udah mumpung di kampus ada radio, ya udah deh ikut. Oh, jadi sekarang ikut di radio kampus juga ya? Iya. Radio online. Siaran. Gak apa-apa lah. Belajar kan di kampus dulu. Ya pelan-pelan lah. Nanti ketika ada pembukaan radio manapun ya, pokoknya jangan disia-siain lah kalau ada kesempatan. Benar Kak. Coba aja, nggak apa-apa. Kayaknya kita harus nyoba deh Kak Rizky. Harus dong. Tungguin ya. Ditunggu pokoknya nanti nama udaranya siapa. Oke. Nah, kalau yang aku tangkap dari yang Kak Reza sampai tadi ya Kak Rizky, kalau misalnya emang benar radio itu emang pokoknya bakal sampai kapanpun bakal tetap eksis, terus ada caranya sendiri ya. Hmm. Mau dengan dia saingan dia
yang bejibun banyaknya kayak dari podcast segala macam itu masih ada, tapi pasti radio itu punya apa ya, hal spesial sendiri sih untuk didengar sama pendengarnya. Benar. Kalau menurut Kak Rizky sendiri gimana? Apa ya? Ya, intinya sama sih sebenarnya. Kopi. Harus mikir lagi. Mikir lagi gua. Tapi ya Kak, aku sangka kalau misalnya sekarang kan udah dunia digital, terus juga banyak kayak podcast, terus segala macamnya yang ada di platform. Aku kira radio ini bakal lama-kelamaan bakal apa ya, ketinggalan sih. Tapi ternyata setelah apa yang Kak Reza bilang, kemungkinan iya, karena radio punya hal spesialnya sendiri emang. Yes. Benar. Karena kan media-media baru itu kan juga baru muncul. Ya. Radio udah dari zaman dulu, ya nggak sih? Masih eksis sampai sekarang. Kita juga nggak tahu ke depannya media-media yang sekarang jadi pesaingnya radio, di ke depannya masih ada atau malah justru dia duluan yang hilang gitu. Benar. Setuju nih, pemikirannya positif banget. Nah, kalau menurut kan podcast nih Kak, podcast kan ada beberapa macam sih menurut aku. Kayak ada yang podcast yang isinya kita tuh cuman ngutarain apa yang kita rasain, maksudnya sendirian gitu kan. Terus ada yang tandem sama orang, kayak sharing session gitu. Kan? Menurut Kak Reza, podcast itu sendiri gimana sih? Mungkin kalau untuk podcast ya gue kurang terlalu menguasai sih ya, tapi di radio juga ada sih, di program misalnya di program yang gue bawain juga kita juga kadang muterin podcast juga, ada penyiar juga yang dia harus rekaman podcast jadi nanti dia bakalan diputerin di saat siaran. Jadi, kalau gitu aja sih mungkin ya. Paham. Kak Rizky ada yang mau nanya nggak sama Kak Reza? Apa ya? Tanya Ki. Terserah gitu. Iya gitu. Nah bingung. Grogi kayak Rizky ini. Bingung juga nanya, banyak juga ya udah pertanyaan juga sih. Tapi emang kalau Kak Rizky tertarik nggak sih sama dunia broadcast, terutama radio? Semenjak siaran pertama kali di UKM di CFC ya, tertarik sih. Itu pertama. Siaran itu, wah sumpah, gugup banget itu. Nama udaranya siapa Ki? Apa tetap Rizky? Tetap Rizky dulu lah Kak. Rizky dulu. Belajar dulu kita Kak. Aku mau ngucapin makasih banget buat Kak Reza karena udah meluangkan waktunya, udah sharing sama kita, bahas-bahas tentang radio, terus kayak mana sih cara biar si radio ini eksis. Pokoknya makasih banyak buat Kak Reza. Oke, pokoknya gue juga ngucapin makasih banyak nih ya, khususnya buat UKM DCFC. Makasih banyak udah ngasih ngasih sebuah kesempatan deh untuk sharing, untuk lebih memperkenalkan radio di di lingkungan khususnya ada di Bandar Lampung. Makasih juga ya buat Lau sama Rizky. Thank you banget, pokoknya sukses terus buat kalian berdua, sama buat UKM DCFC juga terus maju. Amin. Terus lancar siarannya, lancar. Amin. Sampai amin. Semoga sip, amin. Ngobrol-ngobrol lagi ya Kak. Oke. Nanti giliran gue mungkin ya yang ngundang lo ya Lau. Oke siap. Dengan feedback, iya. Oke, makasih Kak Reza. Oke, sip, thank you. Nah, tuh teman-teman, kita udah sharing session bareng Kak Reza hari ini, ya kan Kak Rizky? Ya, bener. Cukup puas mendengar tentang radio nih Kak. Ya, dan jangan takut buat teman-teman yang emang suka radio dan mikirin radio ini bakal eksis nggak sih sampai kapanpun, tenang aja, karena dari pengalaman Kak Reza, dari cerita-cerita Kak Reza, radio sendiri itu punya hal spesialnya. Jadi kalian jangan takut kalau radio itu bakal nggak eksis lagi. Yap. Benar. Nah, mungkin kayaknya kita udahan ya Kak, karena kita udah nemenin teman-teman kurang lebih selama sejam lah. Nggak kerasa nggak sih Kak? Nggak kerasa sih kalau ngobrol asik nih Kak. Nggak bakal. Siap.
Mau sampai jam 12 malam sambil siaran. Ngomong percintaan. Waduh, belum. Masih hari apa ini? Hari Sabtu, hari Jumat. Jumat. Itu hari Minggu ya, ya? Masih Jumat. Oke. Oke, makasih teman-teman yang udah dengerin kita selama 1 jam di podcast Dispenser di CFC Podcast as Trendsetter. Gua Lorenza, maaf kalau misalnya tadi pas kita podcast ada kesalahan kata atau menyinggung kalian, mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, dan gue juga minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang bikin menyinggung. Kalau gitu, bye-bye. See you di Dispenser selanjutnya. Bye.